with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even toss this stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. Halo, perkenalkan nama saya Devin J. Piwalu dengan NIM 3125054 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, identifikasi dan jelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada M. Dalam studi kasus, M mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan uraian, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi adalah yang pertama, pelecehan seksual verbal. L sering mengirimkan pesan bernada seksual kepada M pada malam hari. Ini termasuk bentuk pelecehan seksual secara verbal yang menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, dan terintimidasi. Yang kedua, pelecehan seksual non-verbal. L beberapa kali memaksa M untuk duduk dekat dengannya saat rapat organisasi. Tindakan ini merupakan bentuk pelecehan seksual non-verbal yang melibatkan inovasi ruang pribadi tanpa persetujuan. Yang berikut, pelecehan seksual fisik. Saat perjalanan pulang, L menyentuh paha M tanpa izin. Ini adalah bentuk kekerasan seksual fisik karena ada kontak tubuh yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Berikut, pemaksaan relasi atau manipulasi kekuasaan. L mengatakan bahwa ia sudah lama tertarik pada M dan berulang kali berusaha menahan pintu mobil untuk mencegah M pergi. Tindakan ini termasuk pelecehan seksual berbasis relasi kuasa karena L memanfaatkan posisinya sebagai senior untuk mengontrol M. Yang kedua, analisis dampak fisiologis, sosial, dan akademik yang mungkin dialami M. Yang pertama, dampak fisiologis. Ada rasa takut, terancam, dan cemas ketika bertemu L. Stres berkepanjangan yang memicu insomnia, kurang konsentrasi atau trauma. Perasaan bersalah atau bingung karena tidak tahu apakah harus melapor atau tidak. Penurunan harga diri atau munculnya perasaan tidak aman di lingkungan kampus. Yang berikut, dampak sosial. Menghindari kegiatan organisasi dan lingkungan kampus. Menjadi tertutup kepada teman karena merasa tidak didukung atau diam-diam saja agar tidak merusak reputasi. Kehilangan kepercayaan terhadap teman sebaya atau senior. Potensi dikucilkan jika kasus ini menyebar atau tidak ditangani dengan baik. Yang berikut, dampak akademik. Penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik akibat stres. Kesulitan konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan, menghindari kampus hingga mengurangi kehadiran dan berpartisipasi dalam kelas. Kemungkinan M tidak aktif lagi dalam kegiatan organisasi, padahal itu dapat menunjang prestasi akademiknya. Yang berikut, relasi kuasa. Analisis pesan senior atau L dalam terjadinya kasus kekerasan relasi senior atau dan junior dalam organisasi kampus seringkali tidak seimbang. Pada kasus ini, ketimpangan relasi kuasa terlihat jelas. Itu senior memiliki otoritas atau pengaruh lebih tinggi. L sebagai senior memiliki posisi, pengalaman, dan pengaruh yang lebih besar dalam organisasi. Ia memanfaatkan posisi tersebut untuk mendeteksi atau mendekati M dan memaksa M. Junior cenderung takut menolak. M sebagai junior takut menolak karena pertama, dia khawatir dinilai tidak menghargai senior, takut reputasinya di organisasi hancur, takut prestasi dan aktivitas organisasinya terganggu. Berikut, budaya organisasi yang hierarkis. Teman M bahkan menyarankan diam saja karena takut mencorong nama organisasi. Ini menunjukkan adanya budaya patriarkal atau relasi kuasa yang tidak sehat, di mana senior dianggap selalu benar. Laporan kekerasan dianggap merusak nama organisasi, bukan melindungi korban tersebut. Dampak pada ketidakberanian korban untuk melapor. Relasi kuasa memperburuk kondisi M. M merasa tidak dipercaya karena perilaku adalah senior sendiri. M mengalami kebingungan antara menjaga reputasi organisasi atau menjaga keselamatan diri sendiri. Berikut rekomendasi penanganan peran
dan support system. Pertama, langkah penanganan yang harus dilakukan M. Itu yang pertama, mencatat semua kejadian, tanggal, waktu, isi pesan saksi sebagai bukti. Kedua, mengumpulkan bukti pesan bernada seksual yang dikirimkan L. Dan ketiga, melapor ke pihak kampus, khususnya Biro Kemahasiswaan, Unit Layanan Kekerasan Seksual, dosen pembimbing atau Kaprodi. Menghindari kontak pribadi dengan L, menjaga keamanan. Kelima, meminta pendampingan mental dari konselor kampus. Berikut ada peran teman sebagai support system. Teman memiliki peran penting yang seharusnya dilakukan teman M adalah mendengarkan tanpa menghakimi, menjadi tempat bercerita yang aman. Kedua, mendukung M untuk melapor, bukan menyuruh diam. Ketiga, menemani M saat membuat laporan ke pihak kampus. Keempat, menyampaikan informasi bahwa M tidak bersalah karena korban sering merasa bersalah. Berikut, kelima, melindungi M dari pertemanan langsung dengan L, misalnya membantu mencari pendampingan jika M harus menghadapi situasi tertentu, menghargai privasi korban, tidak menyebarkan cerita tanpa izin. Berikutnya, rekomendasikan bagi kampus atau organisasi membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual atau Satgas PPKS, mengadakan pelatihan kesetaraan gender dan anti kekerasan bagi organisasi, menyusun kode etik organisasi yang melarang senior, memanfaatkan jabatan untuk mendekati junior, membangun mekanisme laporan yang aman, rahasia, dan melindungi korban. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.